Di masa lampau, sebelum kelahirannya yang terakhir, beliau adalah seorang tabib terkenal. Banyak orang datang padanya untuk berobat. Suatu ketika, seorang wanita miskin yang buta meminta pertolongannya. Tabib itu menyetujui dengan satu syarat. Bila sembuh, wanita itu dan anaknya akan menjadi pelayan di rumahnya. Wanita itu setuju. Dengan obatnya, tabib berhasil menyembuhkan mata wanita tersebut. Namun setelah bisa melihat, wanita itu takut harus menepati janji. Ia berbohong, berkata bahwa matanya tetap buta. Tabib merasa dipermainkan, lalu dikuasai oleh kemarahan. Dengan niat buruk, ia meneteskan obat lain sehingga wanita itu benar-benar buta kembali. Satu perbuatan kecil yang lahir dari kemarahan sekejap ternyata menjadi benih kama yang panjang. Waktu berlalu. Tabib itu meninggal dunia, terlahir kembali berkali-kali, hingga akhirnya pada zaman Buddha Gotama, ia terlahir sebagai manusia, dan kemudian ditahbiskan menjadi seorang bikhu dengan nama Cakupala. Tekad di musim hujan. Suatu ketika, memasuki masa wasa, Cakupala membuat tekad latihan. Selama 3 bulan, ia hanya akan menggunakan 3 postur duduk, berdiri, dan berjalan. Ia tidak akan berbaring sama sekali. Namun tidak lama kemudian, matanya mulai sakit parah. Seorang tabib memberi obat khusus, yang hanya bisa dipakai bila ia berbaring. Inilah saat ujian itu datang. Apakah ia akan berbaring demi kesembuhan matanya? Atau tetap teguh pada tekad latihan? Cakupala memilih untuk tidak berbaring. Ia lebih rela kehilangan penglihatannya daripada melanggar tekad spiritualnya. Hari demi hari ia jalani dalam kegelapan, hanya duduk, berdiri, dan berjalan. Dan berkat ketekunan itu, akhirnya ia mencapai tingkat arahat, puncak kesucian. Namun tepat pada saat itu, buah kama masa lampau muncul, matanya buta total. Kehidupan sebagai arahat buta. Walaupun buta, Cakupala tetap menjalani hidup penuh damai. Para biku lain membantunya dalam pindapata. Umat pun tetap memberi dukungan penuh hormat. Namun pernah ada kejadian. Saat berjalan tanpa penglihatan, beliau tanpa sengaja menginjak serangga. Beberapa orang menuduh beliau melanggar sila, berkata, biku itu membunuh makhluk hidup. Sang Buddha menjelaskan, membunuh memerlukan niat. Seorang arahat sudah sepenuhnya bebas dari niat membunuh. Karena itu, Cakupala tidak bersalah. Ada pula kisah lain. Ketika hendak bertemu Sang Buddha, beliau sempat dituntun oleh Samanera, keponakannya sendiri. Tetapi di tengah jalan, Samanera itu tergoda oleh suara nyanyian seorang wanita. Ia melanggar sila, sehingga tidak pantas lagi menuntun seorang arahat. Akhirnya ia meninggalkan pamannya di hutan. Melihat tekad moral Cakupala yang tetap teguh, Dewa Saka turun dari kahyangan. Ia menjelma sebagai seorang pedagang, lalu menuntun Cakupala sampai tiba di hadapan Sang Buddha dengan selamat. Pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah ini tidak hanya sekadar cerita sejarah, tetapi menyimpan banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang hukum kama. Kama tidak pernah hilang. Walau sudah menjadi arahat, Cakupala tetap harus menerima buah perbuatannya di masa lampau. Bedanya, beliau tidak lagi menambah kama baru. Bagi kita, ini pengingat. Setiap perbuatan hari ini akan membentuk masa depan kita. Kedua, tentang tekad dan konsistensi. Cakupala lebih memilih kehilangan mata daripada melanggar tekad. Tanpa tekad yang kuat, kita mudah menyerah di tengah jalan. Ini mengajarkan bahwa komitmen adalah kunci keberhasilan, baik dalam latihan rohani maupun kehidupan sehari-hari. Ketiga, tentang bahaya kilesa. Satu kemarahan sekejap di masa lampau membuat penderitaan besar di kemudian hari. Betapa berharganya melatih kesabaran agar kita tidak menciptakan kama buruk
karena ledakan emosi sesaat. Keempat, tentang sila. Menjaga sila bukan sekadar aturan, tetapi pelindung bagi diri kita. Ia menjaga agar hidup tidak terjerumus dalam penyesalan. Namun bila suatu hari kita jatuh, jangan putus asa. Bangkit lagi, maafkan diri sendiri, lalu melangkah maju dengan tekad baru. Kelima, tentang dukungan dan kebajikan. Kisah Dewa Saka yang turun membantu menunjukkan bahwa siapapun yang tekun menjaga sila dan tekad akan selalu mendapat dukungan. Kadang dalam bentuk teman, kadang dalam bentuk keadaan yang menolong kita. Bhikkhu Cakkhupala membuktikan bahwa walau karma masa lampau tidak bisa dihindari, arah hidup tetap bisa ditentukan melalui tekad, sila, dan kebijaksanaan hari ini. Kalau kita bisa menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka sedikit demi sedikit kita pun menapaki jalan menuju kebebasan sejati. Sadhu, sadhu, sadhu.